Oke, halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel Guru Gembul Channel. Selamat datang Baraya. Enggak ya. Jadi saya lagi roasting cara beliau ngebuka eh, channelnya gitu. Openingnya gimana gitu. Hari ini, saya mau buat opening saya dulu ya. Selamat datang semuanya Baraya. Selamat datang di channel Berpikir Beda. Enggak gitu kan. Kan. Oke kawan-kawan, halo semuanya. Selamat datang di channel Berpikir Beda. Karena kita harus berpikir beda. Nah, jadi kali ini saya akan membahas satu tokoh yang menurut saya cara berpikirnya itu cukup unik, di luar kotak, out of the box, dan tidak linear gitu, nggak lurus saja gitu, zigzag. Nah, tokoh yang saya maksud di sini adalah Pak Guru kita, Guru Gembul. Pak Guru Gembul ini salah satu youtuber Indonesia yang sukses dengan konten niche pendidikan ya. Jadi beliau banyak membahas tentang pendidikan lah dan yang lain-lain juga sih. Pelajaran lah, ilmu. Nah, kita buka dulu profil dari beliau ini. Siapa sebenarnya Guru Gembul itu? Guru Gembul adalah sosok seorang pengajar yang bagi saya pikiran-pikirannya sangat cemerlang dan kritis. Beliau sangat luas wawasannya dan paham tentang banyak sejarah. Di channel YouTube-nya beliau banyak menjelaskan tentang keresahan di dunia pendidikan, baik dari metode mengajar dan cara berpikir yang tidak melulu harus tekstual. Nah, jadi Guru Gembul ini banyak membuat konten yang cara berpikirnya itu di luar kebiasaan guru-guru lain, di luar kebiasaan cara berpikir guru-guru yang gak gembul atau yang gembul lainnya gitu. Nah, pemikiran cemerlang dan kritis inilah yang membuat saya tertarik untuk membahas tokoh yang satu ini gitu. Selain memang wawasan beliau ya sangat luas ya dan paham tentang banyak konteks dari sesuatu terjadi atau sejarah dari sesuatu gitu. Nah, di konten-konten channel YouTube beliau ini juga beliau banyak bercerita tentang keresahannya terhadap dunia pendidikan di Indonesia gitu kan kawan. Jadi beliau ini banyak mengatakan bahwasanya eh, cara guru kita mengajar atau cara sistem pendidikan kita dibuat, cara bagaimana eh, seorang siswa itu mengimplementasikan pelajarannya terhadap lingkungan kesehariannya, apa saja materi-materi yang dipelajari itu banyak yang keliru menurut beliau ini. Nah, beliau ini juga kritis terhadap guru-guru yang mengajar itu kon, tekstual aja gitu. Jadi harus sesuai semua apa yang tertulis seperti di buku. Misalnya timbul pertanyaan, dunia adalah. Nah, kalau ditulis di buku, dunia adalah sekumpulan air yang berkumpul di suatu tempat. Nah, kalau kita jawab, dunia adalah suatu bentuk kumpulan air yang membentuk menjadi tempat yang besar. Nah, itu kita salah gitu. Pokoknya harus sesuai sama teks yang ada di buku. Nah, itulah yang dikritik atau dikritisi oleh Guru Gembul ini di konten-konten channelnya gitu. Jadi dia banyak mengkritisi tentang eh, metode cara mengajar guru yang tekstual gitu, terlalu tekstual gitu. Nah, ini juga yang membuat akhirnya murid-murid itu pada kehilangan minat belajarnya. Jadi kalau disuruh ke sekolah itu disuruhnya apa ya? Ya anak-anak hari ini kita mencatat di halaman sekian, catat dari bab sekian sampai bab sekian. Ngapain gitu? Saya juga kadang berpikir di sekolah dulu ya kan, ngapain kita sebetulnya nyatat? Padahal udah ditulis di buku ya kita baca aja bukunya, kita pahami aja apa konteks dari yang diceritakan di buku itu. Memang kadang-kadang kita perlu mencatat sesuatu hal gitu untuk mempertajam ingatan kita gitu terhadap sesuatu hal. Memang kalau sesuatu hal itu kita catat, memang terkesan lebih membekas di pikiran kita gitu kan. Tapi ya kalau memang pada akhirnya sesuatu hal yang ingin kita catat itu tidak kita anggap penting, cenderung
pikiran atau memori kita itu sulit untuk mengingatnya gitu. Jadi memori kita itu memang dilatih atau dikhususkan untuk mengingat sesuatu hal yang bermakna bagi kita. Jadi bukan seorang murid dipaksakan untuk menghafal suatu teks dulu, tapi bagaimana murid itu diajarkan untuk memahami terlebih dahulu makna dan menganggap makna dari teks tersebut yang dibacanya itu penting gitu. Barulah si memori anak itu akan mengingat gitu dengan mudah tanpa harus dihukum atau sebagainya gitu dengan metode-metode pendidikan yang menurut saya kuno gitu. Nah, Guru Gembul bekerja sebagai guru dan YouTuber. Namun untuk informasi beliau mengajar di mana tidak ada sumber pasti yang mengetahuinya. Karena beliau juga tidak pernah menceritakan atau mengungkapkan persoalan data pribadi di konten-konten miliknya. Jadi beliau ini tipe orang yang private gitu ya. Dia tidak terlalu banyak mengumbar tentang kehidupan pribadinya di channel YouTube-nya. Nah, saya coba mencari informasi tentang siapa sih sebenarnya nama asli dari si Guru Gembul ini. Dan dilansir dari berbagai sumber, ternyata ada satu akun anonimus, dan ini juga beritanya atau sumbernya saya dapat dari Kaskus ya. Nah, diduga nama asli dari Guru Gembul ini adalah Johan Riyadi, bergelar akademis SPD, Sarjana Pendidikan. Nah, per hari di tanggal video ini dibuat, tanggal 12 bulan 12 2003, jumlah subscriber dari Guru Gembul telah mencapai 1,04 juta subscriber. Dilansir dari Social Blade, penghasilan beliau dari YouTube juga bisa mencapai 234 juta per bulan. Sungguh luar biasa kan? Nah, jadi sekarang mari kita bahas soal pemikiran. Nah, Pak Guru Gembul ini saya lihat memiliki 3 keresahan dalam konten-konten yang diposting beliau. Nah, yang pertama itu adalah beliau ini memiliki keresahan terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang dinilai kurang efektif dan efisien. Seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, beliau ini sangat resah karena mungkin beliau juga guru ya. Beliau langsung lihat di lapangan dan mengalami langsung. Pernah juga ada salah satu podcast yang mengatakan beliau ini guru honorer juga. Jadi dia sempatlah merasakan gaji-gaji 300, 600 ribu atau 900 ribu gitu. Nah, jadi beliau ini memiliki keresahan yang tajam terhadap sistem pendidikan di Indonesia, negara yang dinilai kurang efektif dan efisien. Seperti apa? Seperti tadi, cara mengajar, sistemnya, misalnya sistemnya itu dibuat anak itu terlalu dipaksakan untuk memahami semua pelajaran, padahal guru yang mengajar mata pelajaran itu kan banyak, sementara murid dipaksa untuk tahu semua pelajaran dari masing-masing guru itu. Nah, itu kan berarti mau mengatakan murid itu harus lebih pintar dari gurunya. Padahal memori si anak tadi sebagai murid itu sangat terbatas gitu. Maksudnya sangat terbatas, dia itu juga ingin memahami apa hal yang ingin dia lakukan atau dia sukai gitu. Jadi misalnya saya nih disuruh paksain suka pelajaran geometri misalnya dalam matematika, saya kurang terlalu suka karena menurut saya itu tidak penting. Nah, tapi bagi seseorang lain ya mungkin dia suka dan menurutnya itu penting. Nah, tapi bukan berarti saya juga tidak suka matematika. Saya juga suka misalnya berhitung, metode operasi sederhana, tambah kali bagi kurang, persentase. Nah, itu bagi saya lebih penting. Kenapa? Karena saya perlukan setiap hari ilmu pelajaran itu bisa saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Jadi saya ketika diajarkan itu senang dan gampang saya memori saya untuk menangkap dan mengingatnya gitu. Nah, itu salah satu kelemahan dari sistem pendidikan di Indonesia, di mana seorang murid itu dipaksakan untuk terlalu banyak dicekoki banyak hal sehingga tidak ada spesialisasi yang dilatih sejak dini gitu. Dan masih banyak juga kekurangan
kekurang efektifan dan efisien dari pendidikan Indonesia. Jadi Pak Guru Gembul ini mengkritisi ke arah sana di konten-konten gitu. Nah, yang kedua, mengkritik tipe guru atau pengajar yang terlalu textbook atau tekstual tanpa mau memahami konteks. Nah, jadi beliau ini pernah cerita di salah satu konten miliknya, mungkin konten terbaru ya. Jadi beliau cerita bahwasanya dia tuh pernah dapat nilai 9,5 karena salah satu pertanyaan atau soal dari ujian tersebut yang berjumlah 10 soal, beliau mendapat nilai setengah di satu soal. Jadi nilainya itu 9,5. Nah, beliau protes ke gurunya, kenapa saya dikasih nilai setengah padahal jawaban saya benar. Dia merasa jawabannya sudah benar. Nah, si guru tersebut menjawab, karena jawaban kamu itu nggak sesuai sama yang di buku gitu. Yang di buku itu tertulisnya, pertanyaannya kalau saya nggak salah tentang paruh burung gitu ya. Paruh burung yang memakan daging itu bagaimana bentuknya? Nah, beliau menjawab melengkung dan mengarah ke dalam gitu. Nah, sementara di buku yang dimaksudkan guru tadi adalah melengkung dan keras gitu. Jadi beliau ini salah di poin kerasnya tadi. Padahal kuat, melengkung dan kuat. Padahal beliau protes, kuat itu kan Bu kata sifat bukan kata ciri, pertanyaannya kan ciri gitu. Betul juga dia. Jadi itu tadi, jadi karena si guru tadi terlalu textbook, jadi dia disalahkan. Padahal dia benar juga gitu kan. Nah, itu yang dimaksud beliau ini. Kalau pengajar itu atau guru itu nggak boleh terlalu textbook, dia harus paham konteks dari soal yang ditanyakan atau jawaban yang diberikan gitu. Nggak melulu harus sesuai yang harus di buku itu apa gitu. Nah, yang ketiga adalah mempunyai niat untuk membuat masyarakat Indonesia lebih kritis. Jelas menurut saya. Tujuan beliau sangat mulia karena di konten-konten yang dibuatnya juga sangat berdampak positif terhadap orang-orang yang mendengarkan, karena orang-orang selain menambah wawasannya, orang-orang yang mendengarkan juga konten-konten dari beliau akan menambah daya kritisnya dalam berpikir gitu terhadap mencerna atau mengolah suatu persoalan. Nah, jadi ya sebetulnya saya mikirnya kalau kita mau berpikir out of the box saja, kenapa nggak ada dia aja dibuat jadi menteri pendidikan gitu, atau kepala sekolah, atau apalah yang dapat mempengaruhi atau merubah dunia pendidikan di Indonesia secara signifikan. Jadi kadang kita itu terlalu berpikir apa juga, textbook juga ujung-ujungnya pejabat-pejabat itu. Jadi ya kenapa nggak dari YouTuber aja? Kenapa nggak dari pengajar langsung? Beliau kan mengajar juga dari kontennya. Kenapa nggak kita kasih kesempatan beliau untuk mengubah dan mengaplikasikan keresahannya itu? Siapa tahu dari karena memang murni beliau bergerak atas keresahan bisa jadi hasilnya lebih baik kan gitu nggak tahu. Nah, jadi itu yang bisa kita belajar dari Guru Gembul. Nah, ini saya mengambil kutipan sedikit dari Guru Gembul yang menurut saya cukup satir sekaligus satir mengolok-olok gitu ya, sekaligus mengejek gitu. Sekolah di Indonesia. 1. Memaksakan pelajaran untuk pekerjaan yang sebentar lagi hilang. 2. Menolak pembelajaran yang dibutuhkan untuk masa depan. Ini kan relate kali sebetulnya. Jadi dia itu mau bilang mapel kita itu terlalu mengarahkan kita untuk jadi manusia yang sebetulnya untuk pekerjaan yang sebentar lagi hilang gitu, kayak PNS atau apa segala macam itulah yang bisa digantikan oleh robot sebentar. Nah, yang kedua adalah menolak pembelajaran yang dibutuhkan untuk masa depan seperti computer science, problem solver, logics, dan coding atau hacking atau stock market. Nah, jadi beliau ingin menyampaikan itu sekaligus mensatirkan atau mensarkasmekan pendidikan di Indonesia. Oke kawan-kawan, itu aja yang bisa kita pelajari dari Guru Gembul. Semoga bermanfaat. Terima kasih.